Kriteria seleksi berikutnya adalah laba dan operating cash flow. Kenapa kita perlu memperhatikan laba perusahaan? Simpel, karena tujuan perusahaan adalah menghasilkan laba. Itulah sebabnya laba menjadi salah satu acuan oleh banyak investor dalam memilih saham atau berinvestasi. Meskipun bukan berarti perusahaan yang labanya negatif alias masih rugi berarti perusahaan yang jelek. Bisa jadi perusahaan tersebut sedang berusaha untuk bangkit. Dan biasanya terlihat dari peningkatan kinerjanya. Misalnya, kerugiannya semakin berkurang dan pendapatannya semakin bertumbuh. Laba didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya, dan laba ini ibarat denyut nadi perusahaan. Bahkan banyak yang menganggap bahwa semakin besar labanya, semakin sehat perusahaannya. Padahal pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, karena kita masih perlu melihat lagi lebih dalam. Lalu, mengapa laba sangat penting di mata investor? Laba merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan secara kinerja menghasilkan laba yang terus meningkat dengan proporsional, menjadi sebuah indikator merupakan perusahaan yang baik. Laba yang besar juga memiliki potensi dividen. Jika suatu perusahaan memiliki laba yang besar, ada kemungkinan perusahaan tersebut juga akan membagikan dividennya. Selain itu, laba yang besar juga memberikan sumber daya bagi perusahaan untuk berekspansi, sehingga perusahaan semakin bertumbuh. Dan umumnya, perusahaan yang memiliki laba yang besar, harga sahamnya juga cenderung naik. Berikutnya adalah mengapa kita perlu memperhatikan operating cash flow perusahaan. Posisi operating cash flow pada laporan keuangan ada di laporan arus kas, dan operating cash flow merupakan indikator seberapa banyak uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas bisnis utamanya. Operating cash flow adalah aliran masuk dan keluar uang tunai yang terkait dengan operasional sehari-hari perusahaan. Lalu, mengapa operating cash flow penting? Operating cash flow yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan uang tunai dari bisnis intinya. Dan jika perusahaan mampu mendatangkan uang tunai, tentu akan membantu perusahaan dalam membayar hutang, membiayai pertumbuhan, serta membagikan dividen pada pemegang saham. Operating cash flow yang stabil dan meningkat juga mengindikasikan bahwa bisnis perusahaan berkelanjutan dan tidak bergantung pada pendanaan eksternal. Selain itu, operating cash flow juga memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai. Karena ada kalanya suatu perusahaan mencatatkan laba bersih yang tinggi tetapi operating cash flow-nya rendah karena banyaknya hutang atau investasi yang harus dibayar. Lalu gimana indikator laba dan operating cash flow yang baik? Cukup sederhana sebenarnya. Kita cukup bandingkan laba periode saat ini dengan periode sebelumnya. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Singkirkan saham-saham yang labanya tidak mengalami kenaikan. Ingat, yang harus diperhatikan adalah laba yang diatribusikan kepada pemilik induk. Kenapa demikian? Karena kita hanya akan fokus kepada kinerja inti perusahaan induk. Biasanya, jika di bagian laba terdapat informasi laba yang diatribusikan kepada pemilik induk dan laba yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, kemungkinan besar perusahaan tersebut memiliki anak usaha. Nah, kepentingan non-pengendali merupakan investor dari anak usaha tersebut, sehingga laba yang diperoleh dari anak usaha tidak sepenuhnya milik perusahaan inti. Kemudian terkait indikator operating cash flow, kita cukup lihat apakah operating cash flow-nya positif atau negatif. Singkirkan perusahaan dengan operating cash flow negatif dari screening kita. Lalu kita bisa tahu
kinerja laba dan operating cash flow-nya dari mana? Berikut caranya. Pertama-tama kita buka website idx.co.id. Nah, ini kita sudah terbuka website idx.co.id. Kemudian kita ke menu perusahaan tercatat sini. Nah, dari sini, dari perusahaan tercatat, kita masuk ke menu laporan keuangan dan tahunan. Kita klik laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini kita bisa lihat ada jenis laporan, jenis efek, tahun, dan periode. Karena kita pengen tahu laba dan juga operating cash flow perusahaan, kita jenis laporannya pastikan ini laporan keuangan. Kemudian jenis efeknya saham, karena memang kita akan berinvestasi dalam bentuk saham. Tahunnya kita pakai tahun yang terbaru, yaitu 2024. Sedangkan periode juga pakai periode yang terbaru. Untuk saat video ini dibuat, yaitu periode triwulan 3. Kita klik terapkan. Nah, di sini sudah ada beberapa saham atau beberapa perusahaan. Kita bisa pilih, misalnya kita ambil perusahaan ADI ya, PT Adikarya Persero Tbk. Nah, di sini ada beberapa file dari PT Adikarya Tbk ini. Kita ambil laporan keuangannya. Ya, memang di sini ada beberapa file yang pakai nama yang mungkin kalau orang awam agak bingung harus mengklik file yang mana, tetapi seiring dengan berjalan waktu, dengan pengalaman kita bisa tahu secara sekilas mana yang harus diklik. Saya akan pilih yang ini, adi_lk_30 September 2024 ya. Kita klik nih tanda panah ke bawah yang artinya download atau unduh. Nah, kita simpan, kita taruh filenya, misalnya saya taruh di laporan keuangan. Nah, sudah berhasil di save, saya klik filenya. Nah, ini sudah ada nih laporan keuangan dari PT Adikarya. Mana yang harus kita perhatikan? Kita zoom dulu. Kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian di bagian laporan laba rugi. Nah, kita lihat laba tahun berjalannya, dia mengalami peningkatan ya, berarti masih bisa lanjut. Tapi jangan langsung buru-buru menyimpulkan bahwa ini PT Adikarya ini labanya mengalami kenaikan. Ingat tadi yang harus kita perhatikan adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, ternyata naik dari periode sebelumnya, yang sebelumnya itu 23 miliar menjadi 69 miliar rupiah. Nanti kita bisa lanjut nih analisa berikutnya, yaitu bagaimana dengan operating cash flow-nya. Nah, kita bisa lihat di bagian laporan arus kas ya, terus ke bawah nih laporan arus kas. Kita lihat dari sini, arus kas neto diperoleh atau digunakan untuk aktivitas operasi. Biasa di atasnya arus kas dari aktivitas investasi. Posisi di dalam laporan keuangannya. Kita lihat di sini adalah positif ya, sekitar 888 miliar rupiah. Nah, jadi perusahaan ini atau PT Adikarya Tbk ini memenuhi kriteria kita. Jadi kita bisa lanjutkan analisa kita ke kriteria selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai
laba perusahaan dan juga arus kas dari aktivitas operasi atau operating cash flow-nya. Baik, kita lanjutkan ke kriteria berikutnya.